Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padana Safian. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang tulang. Tulang sendiri adalah bagian penyusun rangka dan hubungan antar tulang itu membentuk sendi atau yang disebut dengan artikulasi. Tulang merupakan struktur penunjang utama tubuh. Lalu ada fungsi tulang. Yang pertama, fungsi tulang yaitu sebagai perlekatan otot dan bersama-sama dengan otot itu sendiri membangun alat gerak tubuh. Yang kedua, fungsi tulang yaitu melindungi organ-organ vital di tengkorak dan rongga dada. Yang ketiga yaitu tempat homofosis. Untuk organ vitalnya itu sendiri yaitu ada otak, lalu jantung, paru-paru, ginjal, liver. Next ada sel tulang. Sel tulang itu ada 4 dibedakannya. Yang pertama itu ada osteogenator, lalu yang kedua ada osteoblast, ketiga ada osteosit, dan yang keempat itu ada osteoklas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah osteoprogenator, yaitu merupakan sel khusus yang mampu berdiferensiasi menjadi osteoblast, terdapat di bagian luar membran periosteum. Yang kedua ada osteoblast, yaitu merupakan sel muda yang akan membentuk osteosit. Yang ketiga, osteosit itu sendiri merupakan sel-sel tulang dewasa. Lalu yang keempat itu adalah osteoklas. Osteoklas merupakan sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang-tulang osteoklas. Untuk berkembang, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan tulang. Osteoblast sendiri yaitu berfungsi untuk mensintetis dan mensekresi matriks organik tulang, lalu untuk mengatur perubahan elektrolit cairan ekstraseluler pada proses mineralisasi. Lalu osteosit. Osteosit ini berasal dari osteoblast yang pada akhir proses mineralisasi tadi itu terhimpit oleh ekstraseluler matrix, berperan dalam pemeliharaan massa dan struktur tulang. Lalu ada yang disebut dengan osifikasi. Apa sih yang dikatakan dengan osifikasi itu? Osifikasi merupakan suatu proses pembentukan tulang di mana semua tulang berasal dari mesenkim, tetapi dibentuk melalui 2 cara yang berbeda, dengan mengganti mesenkim atau dengan mengganti tulang rawannya itu sendiri. Kata osifikasi itu sendiri berasal dari kata osi yang artinya tulang dan fikasi yang artinya pembuatan. Lalu osifikasi itu sendiri digolongkan dengan menjadi 2. Yang pertama itu ada osifikasi membranosa dan osifikasi endokondral. Osifikasi membranosa ini dengan mengganti mesenkim, di mana tulang pipih pada tulang tengkorak, lalu ada sebagian tulang wajah, terus mandibula dan bagian medial dari klavikula dibentuk dengan cara osifikasi membranosa ini. Lalu yang kedua itu tadi ada osifikasi endokondral. Osifikasi endokondral merupakan penulangan yang mengganti model tulang rawan. Misalnya penulangan yang membentuk tulang panjang atau ada femur atau humerus. Lalu ada proses pembentukan tulang atau yang disebut dengan osifikasi itu sendiri. Pada bulan kedua dalam kandungan kita bisa lihat pembentukan tulang manusia dalam kandungan itu sendiri. Yang pertama itu tahapnya itu jaringan embrional atau mesenkim membentuk rangka yang berupa tulang kartilago. Lalu kartilago itu dirusak oleh kondroblast atau yang disebut dengan sel pembentuk tulang rawan. Lalu
tahap selanjutnya itu terbentuklah rongga yang terisi osteoblast atau sel pembentuk tulang keras. Lalu dilanjutkan dengan osteoblast membentuk osteosit atau yang dikenal dengan sel tulang keras, dan yang terakhir yaitu osteosit membentuk lapisan-lapisan lamela dari dalam keluar. Next, ada jaringan tulang. Jaringan tulang ini fungsinya untuk membentuk kerangka tubuh manusia. Ada bermacam-macam jaringan tulang dalam tubuh. Jaringan tulang ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada jaringan tulang rawan terdiri atas 3 macam, dan jaringan tulang keras yang terdiri atas 2 macam. Jaringan tulang rawan ini yang tadi ada 3 macam itu, yang pertama ada rawan elastis, rawan hialin yaitu yang paling banyak dalam tubuh, lalu yang ketiga itu rawan fibrosa. Nah, untuk jaringan tulang keras yaitu ada tulang kompleks dan tulang sponyosa. Untuk ciri-ciri jaringan tulang rawan itu sendiri yaitu yang pertama itu sebagai penyokong yang lentur, lalu ada tersusun oleh kondrosit dalam lakuna, substansi dasar atau matrisnya yaitu ada glikoprotein. Lalu yang kedua itu ada jaringan tulang keras yang tadi itu. Jaringan pembungkus tulang keras itu ada 2, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar ini sendiri disebut dengan periostum, dan bagian dalam itu ada endostum. Terdapat 4 jenis lamela dalam jaringan tulang keras. Yang pertama itu ada lamela Harpers atau osteon, lalu ada lamela interstitial, lalu ada lamela sirkumferensi luar yaitu yang dekat dengan periostum, dan yang keempat itu ada lamela sirkumferensi dalam. Ada bermacam-macam gangguan tulang atau kelainan pada tulang dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada seperti fraktura atau yang disebut dengan istilah itu patah tulang. Contoh dari fraktura terbuka, fraktura tertutup, remuk, dan retak. Nah, jenis patah tulang atau kelainan yang seperti ini itu bisa kembali sembuh seperti sedia kala sebelum mengalami hal tersebut. Lalu ada gangguan persendian. Yang pertama itu ada dislokasi sendi atau terkilir biasanya. Lalu ada ankilosis atau sendi gak bisa gerak. Lalu ada artritis radang sendi, dan ada gout artritis atau yang disebut atau dikenal dalam istilah masyarakat itu asam urat. Lalu untuk gangguan-gangguan lainnya seperti ada osteoporosis, rakitis, dan untuk gangguan pada ruas tulang belakang itu ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Lalu ada 4 macam bagian-bagian tulang. Yang pertama itu ada tulang pipa atau yang dikenal dengan tulang panjang. Ciri-cirinya itu bentuknya seperti pipa karena akan disebut juga dengan tulang pipa. Lalu panjang silindris, ujungnya membulat atau epiphyse, tersusun atas tulang rawan, lalu bagian tengah bernama metaphyse, dan berongga yang berisikan sumsum tulang. Sumsum tulangnya itu sumsum tulang merah. Lalu terjadi pembentukan eritrosit, dan pembentukan sel lemak. Lalu yang kedua itu ada tulang pendek, cirinya itu tulang yang lebih kecil, terus bentuk hampir seperti kubus atau bulat, dapat bergerak bebas, ditemukan pada telapak tangan dan telapak kaki. Lalu yang ketiga itu ada tulang pipih. Ciri dari tulang pipih ini sendiri yaitu tulangnya berbentuk lempengan pipih yang lebar. Lalu fungsi dari tulang pipih ini sendiri itu melindungi struktur tubuh. Di bagian bawahnya ditemukan pada tulang kepala. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada tulang tak beraturan. Tulang bentuk kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus ditemukan pada tulang rahang dan ruas tulang belakang. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.